to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Of Jesus calling, my answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, melihat jiwa yang bersedih, ku jawab kan pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Hai, nama saya Sherad. Hari ini kita sudah sampai di hari keempat Week of Prayer. Tajuk pelajaran yang saya akan sampaikan pada hari ini bertajuk Tuhan, saya akan pergi, sembuhkan saya. Sekiranya kita mengimbas kembali sejarah, kita akan menyadari bahwa dunia ini telah mengalami epidemik yang besar. Antara yang paling terkenal adalah penyakit cacar, yang dalam tempo 100 tahun ia membawa lebih 26 juta orang ke kuburan. Bercakap tentang epidemik, kita tidak boleh melupakan wabak bubonik yang juga dikenali sebagai Black Plague, yang membawa kematian kepada sekitar 27 juta manusia. Dan tanpa melihat terlalu jauh ke belakang, pada tahun 1918 di sebuah kamp tentara British epidemic Spanish flu yang mematikan hanya mengambil masa selama 8 bulan untuk meragut 25 juta nyawa manusia. Mungkin karena peredaran waktu, maka ramai orang yang sudah lupa dengan tragedi ini. Walau bagaimanapun, penghujung 2019, kita mendengar berita tentang satu lagi jenis flu yang muncul dari kota Wuhan, China. Dalam hanya beberapa minggu, seluruh kota itu telah dikuarantin. Sementara hari dan minggu berlalu, virus yang digeruni ini terus maju. China, Korea, Jepun, Italia, Spain, pendek kata ke seluruh dunia. Epidemik ini dipanggil sebagai COVID-19. Menurut laporan, lebih 80 juta orang telah dijangkiti dan lebih 1,8 juta orang telah mati karena virus ini di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, semua epidemik ini menyebabkan penderitaan. Terdapat satu lagi epidemik yang lebih bahaya daripada cacar, Black Plague, dan COVID-19. Dalam message kita hari ini, kita akan berbicara tentang penyakit tersebut. Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan tentang seorang pesakit kusta yang menghampiri Yesus untuk mencari kesembuhan. Penginjil Markus menceritakan kisah ini seperti berikut. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Penyakit kusta seperti yang dikatakan oleh para pakar Alkitab adalah satu penyakit yang menyakitkan dan menjijikkan, yang membuat orang yang dijangkiti menjadi haram dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Pada zaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit paling teruk. Ia juga dikenali sebagai kutukan atau jari Allah. Dan penyakit ini sangat ditakuti, bukan hanya karena ia tidak dapat disembuhkan, tetapi juga karena parut yang ditinggalkan kepada orang-orang yang mengalaminya. Pesakit kusta dianggap orang cacat secara fisikal dan rohani. Dia harus menjarakkan dirinya sejauh 6 kaki, bersamaan juga dengan 2 meter dari orang lain, termasuk ahli keluarganya. Pesakit kusta dianggap seperti mayat yang hidup. Mereka mesti menggunakan jubah hitam supaya dikenali sebagai seorang yang tergolong orang mati. Mereka dihalau daripada masyarakat. Mereka harus berada di luar tembok kota dan tidak dibenarkan masuk. Mereka dianggap terkecuali daripada belas kasihan Tuhan. Penyakit kusta dianggap sebagai satu hukuman daripada Tuhan kepada setengah orang karena dosa-dosa mereka. Sahabat, bolehkah kita bayangkan penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh seseorang pesakit kusta? Terpisah sepenuhnya daripada keluarga, kawan-kawan, dan masyarakat. Bayangkan kesakitan emosi dan mental yang pastinya menguras kehidupan seseorang yang menderita penyakit kusta. Hidup dengan penyakit yang dianggap sebagai satu hukuman daripada Tuhan yang dijatuhkan kepada orang-orang yang berdosa besar. Izinkan saya untuk menekankan yang berikut. Walaupun penyakit kusta itu adalah satu penyakit yang sangat menakutkan, ini bukanlah penyakit yang paling teruk dari semua penyakit. Ada satu penyakit yang jauh lebih berbahaya yang dilambangkan sebagai kusta. Penulis Kristen Ellen White dalam bukunya The Desire of Ages, page 266, berkata kepada kita tentang dosa sebagai penyakit yang paling bahaya di antara semua penyakit. Pelayanan Kristus dalam menyucikan para pesakit kusta daripada penyakit yang menakutkan ini adalah satu ilustrasi pekerjaannya dalam membersihkan jiwa dari dosa. Racunnya yang mematikan meresap di seluruh tubuh. Para murid berusaha untuk menghalang guru mereka daripada menyentuh pesakit kusta yang akan membuat dia haram. Tetapi dengan menyentuh pesakit kusta, Yesus tidak tercemar. Sentuhannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta dapat disembuhkan oleh Yesus. Begitu juga dengan penyakit kusta dosa. Berakar dalam, mematikan, dan mustahil untuk disembuhkan oleh kuasa manusia. Penyakit kusta adalah simbol yang tepat untuk dosa. Itu adalah penyakit yang paling bahaya dan memusnahkan. Pengkhotbah Greg Laurie membuat satu perbandingan di antara kusta dan dosa. Menurut pengkhotbah tersebut, penyakit kusta bermula tanpa disedari. Dosa juga seperti itu. Hawa tidak pernah membayangkan bahwa sebuah perbuatan biasa dengan sang ular akan membuka pintu kejahatan masuk ke dalam planet ini. Daud tidak menyangka bahwa pandangan sepintas lalu kepada seorang istri tentara akan membawa kepada kesusahan yang besar kepada keluarga. Penyakit kusta diwarisi. Ia mungkin dijangkitkan dari generasi ke generasi. Sebagai manusia, kita semua lahir sebagai orang berdosa. Kita mewarisi dosa daripada nenek moyang kita yang pertama. Oleh itu, kita bukan orang berdosa karena kita berdosa, tetapi kita berdosa karena kita adalah orang yang berdosa. Kusta berkembang dengan cara yang cepat. Dengan cara yang sama, dosa bertumbuh dan berkembang dengan cepat dalam jiwa kita. Akhirnya, kusta dengan sangat mudah berjangkit. Dosa seperti juga kusta menjangkiti semuanya. Akibat dosa bukan hanya dialami oleh semua orang yang melakukan dosa, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Apa yang paling menonjol dalam pertemuan di antara Yesus dan pesakit kusta itu bukanlah keadaan lelaki yang mendesak itu. Bukannya kesengsaraan dan kesakitan yang mempengaruhi tubuhnya. Sebaliknya adalah mukjizat yang luar biasa yang dialaminya. Yesus, menurut Markus, hatinya tergerak. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.
Ellen White menulis bahwa perubahan terjadi kepada pesakit kusta itu dengan serta-merta. Dagingnya menjadi sehat, sarafnya menjadi peka, otot-ototnya menjadi kuat. Kulit yang kasar dan penuh parut karena kusta kini menghilang daripada orang yang berdosa itu. Yesus mengembalikan kesehatan fisikal lelaki itu. Begitu juga dengan kesehatan rohaninya. Izinkan saya memberitahu satu penemuan saya semasa mempelajari cerita ini untuk menyediakan pelajaran ini. Dalam penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus untuk penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang lain, para penulis buku Injil menggunakan kata kerja Yunani iaumai yang bermaksud untuk menyembuhkan. Tetapi dalam mukjizat untuk menyembuhkan pesakit kusta tersebut, satu kata kerja Yunani yang khas telah digunakan. Tahukah Anda bahwa perkataan yang digunakan, ia adalah satu kata kerja Yunani, kata rizo, yang boleh diterjemahkan sebagai membersihkan atau menyucikan. Kata kerja ini digunakan dalam perjanjian baru untuk merujuk bukan hanya kepada pembersihan dan penyucian fisikal, tetapi juga untuk keagamaan dan moral, dalam arti murni, bebas daripada noda dan rasa bersalah. Ringkasnya, apabila Yesus menyembuhkan pesakit kusta itu, Dia memberikan semua keistimewaan seorang yang sehat. Dia bukan hanya dipulihkan secara rohani, tetapi juga dari segi keagamaan. Orang muda, sekiranya ada yang jelas dalam mukjizat ini, ia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perawat ke atas kusta dosa. Ada yang percaya bahwa apa yang membawa penyembuhan kepada pesakit kusta itu adalah sentuhan. Tetapi para penulis Injil dengan jelas menyatakan bahwa apa yang memberi kesembuhan kepada pesakit kusta itu adalah perkataan Yesus. Melalui sentuhan, Yesus seperti yang Alkitab nyatakan, Dia menunjukkan kasih kurnia terhadap pesakit kusta tersebut. Tetapi kata-katanya menghasilkan mukjizat kesembuhan. Sahabat-sahabat yang kukasihi, firman Tuhan mempunyai kuasa untuk memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan menghasilkan hidup, mencipta iman, membawa perubahan, mengusir iblis, dan melakukan mukjizat, serta menyembuhkan luka-luka dan memperbaiki karakter hidup seorang yang berdosa. Apa yang terjadi dengan pesakit kusta yang telah disembuhkan itu? Dia mula menceritakan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupnya. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak lagi dapat terang-terangan masuk dalam kota itu. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ayat ini kita boleh jumpa dalam Markus 1 ayat 45. Terpujilah nama Tuhan. Orang yang telah disembuhkan daripada penyakit kusta telah menjadi seorang pembawa Injil. Kemanapun dia pergi, dia mengulangi cerita bagaimana Yesus telah menyembuhkan dia. Dia sangat gembira sehingga dia tidak dapat berdiam diri. Kesimpulan, apabila kita mengalami kuasa penyembuhan dari Yesus, kita tidak dapat berdiam diri. Dosa adalah epidemik yang paling bahaya, tetapi firman Tuhan adalah penawar kepada dosa. Apabila seseorang disembuhkan daripada kusta rohani, dia akan menceritakannya kepada orang lain tentang kesabaran Tuhan. Tetapi ada yang lebih penting di sini. Anda dan saya juga dipanggil untuk menunjukkan kasih kurnia dan kasih kepada mereka yang mempunyai kusta rohani. Tidak lama dahulu, saya telah mendengar cerita tentang Jos Damian, seorang misionari muda dari Belgium yang lahir pada tahun 1940. Satu hari, dia mendengar bahwa ada ratusan orang yang berpenyakit kusta di Kepulauan Hawaii. Semuanya kelaparan, berpakaian compang-camping, dan disisihkan oleh masyarakat. Kata pemimpin gereja kepadanya, kita harus menghantar seseorang untuk membawa mereka kepada pengharapan dalam Yesus. Jose Damian menawarkan dirinya sebagai seorang penginjil sukarela. Apabila dia tiba di Pulau Molokai dan melihat situasi para pesakit kusta itu, dengan muka mereka, tangan dan kaki mereka yang sudah cacat, dia tidak sanggup melihat keadaan itu dan memandang ke arah lain. Dia tinggal di sebuah pondok seorang diri. Di sana,
dia menyediakan makanannya sendiri, membasuh pakaiannya sendiri, dan melakukan semua pekerjaan sendirian. Dia merasa jijik melihat keadaan fisikal para pesakit kusta yang hodoh, dan dia juga takut akan dijangkiti oleh penyakit kusta. Itulah sebabnya dia melarang mereka untuk mendekati pondoknya. Dia akan pergi ke gereja, berkhutbah, dan kembali ke pondok itu. Satu hari, Jose menyadari bahwa kata-katanya tidak menghasilkan apa-apa kesan dan berkhutbah sahaja tidak mencukupi. Dia memahami bahwa kasih Kristus seharusnya ditunjukkan melalui tindakan dan bukan hanya perkataan. Kemudian, dia mengambil keputusan untuk bergaul dengan para pesakit kusta itu, dan dia membantu mereka membina pondok kecil untuk tinggal, menggali perigi supaya mereka akan mempunyai air yang mencukupi. Dia memberikan pakaian serta makanan dan membasuh serta membalut luka-luka mereka. Jose menjadi sebagian daripada mereka. Namun akibatnya, Jose Damian telah mati karena sakit kusta. Walau bagaimanapun, sebelum dia mati, dia mengalami sukacita melihat para pesakit kusta ini menerima Yesus. Apabila kita mengalami mukjizat kesembuhan daripada firman Tuhan, kita akan berkata seperti bekas pesakit kusta itu, "Tuhan, saya akan pergi." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I come to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab, ku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab, ku kan